Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Kristina, mahasiswi PKU Angkatan 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang 7 langkah berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan seluruh makhluknya di muka bumi ini dengan sebuah akal, di mana hewan dan juga tumbuhan diciptakan akalnya sebagai sensor dan juga insting untuk bertahan hidup. Sedangkan kita manusia Allah ciptakan dengan kelebihannya, yaitu bagaimana cara kita menggunakan akal kita, cara kita berpikir. Pikir di sini kita tuliskan dulu. Kita hidup di dunia ini akan selalu mendapatkan informasi, akan selalu mendapatkan hal-hal baru, memproses hal-hal itu di dalam pikir kita. Nah, di dalam pikir ini ada yang namanya data informasi. Di sini akan terus dimasuki selama masa hidup kita dan akan terus diolah hingga yang akhirnya menjadikan pikir ini menjadi pikiran. Akan tetapi, tentu saja di dunia ini semua informasi yang masuk ke dalam pikir kita tidak hanya berupa data-data positif saja, akan tetapi tentu saja akan dimasuki oleh godaan-godaan atau virus-virus data-data negatif yang memasuki pikiran kita. Selama kita hidup di dunia, kita banyak sekali menyerap informasi dan akan terus mendapatkan informasi baru, baik informasi positif maupun informasi yang negatif atau yang terpengaruhi dari unsur-unsur negatif. Kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Yang masuk ke sini adalah amaro bisu. Amaro bisu adalah salah satu hawa nafsu kita yang akan menuntun kita kepada sifat bermalas-malasan, sifat ingin bersantai-santai, dan sifat ketidakpekaan terhadap hukuman atas perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ini. Ini amaro bisu, santai. Nah, sifat yang kedua selanjutnya adalah disebut lawamah. Sifat buruk ini adalah sifat yang mempengaruhi kita untuk menunda suatu pekerjaan, menanti-nanti suatu pekerjaan yang sebenarnya bisa kita lakukan pada saat itu juga. Jadi lawamah, menunda. Kemudian ada juga godaan dari syaitan. Ia dapat mempengaruhi kita untuk berbuat perbuatan yang tidak baik, berbuat perbuatan buruk di dunia ini. Nah, inilah godaan-godaan atau virus-virus yang dapat mempengaruhi data informasi atau pikiran kita ini, dari pikir menjadi pikiran kita ini yang akan terjerumus terhadap pikiran yang tidak baik. Nah, semua data yang sudah kita terima informasinya, mulai dari informasi baik dan juga buruk, dan juga ini data-data yang tidak baik juga ini akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran ini adalah sesuatu yang akan menempel pada indera kita, yang mana nantinya dari pikiran ini akan menghasilkan sebuah pemikiran. Pemikiran inilah yang akan mempengaruhi sifat kita, tata cara kita berbicara, tata krama kita, habit-habit kita. Maka dari itu, pemikiran ini haruslah dilahirkan menjadi pemikiran yang baik. Jangan sampai pemikiran kita ini lahir menjadi pemikiran yang salah, yang tadi telah dipengaruhi oleh virus-virus atau aspek-aspek buruk yang mempengaruhinya. Nah,
Gimana caranya kita mengubah pikiran kita ini menjadi pemikiran yang bagus, yang terhindar dari virus-virus yang buruk tadi itu? Kita akan memasuki kepada materi inti kita, yaitu pembahasan mengenai 7 langkah berpikir. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah berikhtiar dan juga berjuang dalam mengendalikan pikir kita guna mencapai kepatuhan. Kepatuhan terhadap orang tua dan juga guru-guru kita dalam bentuk hormat kepada mereka. Juga yang paling penting, kepatuhan terhadap Allah pencipta kita dan juga Rasulnya dalam bentuk takwa. Nah, langkah pertama ini kita tuliskan patuh. Ini adalah langkah yang sangat penting atau yang menjadi landasan dalam 7 langkah berpikir ini. Karena jika langkah pertama ini tidak dapat kita lakukan atau tidak dapat kita sempurnakan, kita tidak akan meneruskan langkah kita ke tahapan-tahapan yang selanjutnya. Maka dari itu, kita harus sempurnakan dulu langkah kita di tahapan yang pertama, yaitu patuh. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita harus perbaiki hubungan kita dengan guru kita, dan juga ibadah-ibadah atau hubungan kita dengan Tuhan kita, yaitu Allah dan juga Rasulnya. Nah, jika tahapan pertama ini kita sudah benar, kita sudah sempurnakan, kita akan memasuki atau melanjutkan ke tahapan yang kedua. Tahap kedua adalah bagaimana kita berikhtiar dan berjuang dalam mengendalikan pikir kita guna memperoleh berhasil input data yang berupa sumber ilmu. Sumber ilmu dari mana saja? Dari Al-Quran, dari hadis atau sunnah, dan juga dari tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di seluruh muka bumi ini. Ilmu yang akan menghasilkan pemahaman kita. Dari banyaknya kita mendengar, dari banyaknya kita melihat, akan dihasilkan pengetahuan dan juga wawasan, dan akan memperbanyak pengalaman kita. Jadi yang kedua akan kita persingkat menjadi Iqra, yaitu pemahaman atas ilmu tadi yang sudah kita dapatkan. Setelah kita sudah berhasil input semua sumber-sumber ilmu, lalu lanjut ke langkah yang ketiga atau tahapan yang ketiga, yaitu bagaimana kita berikhtiar dan berjuang dalam mengendalikan pikir kita guna menghayati dari hasil-hasil data atau ilmu yang sudah kita dapatkan. Jadi dalam tahapan ketiga ini adalah penghayatan terhadap pemahaman yang sudah kita dapatkan dari segala ilmu, sumber-sumber tadi, Al-Quran, Sunnah. Harus kita hayati, harus kita renungi, dan harus kita tadabburi agar memperdalam pemahaman kita. Nah, setelah ilmu yang sudah kita dapatkan, kita input masuk semua ke dalam pikiran kita, kemudian kita mendapatkan pemahaman darinya, dan kita juga sudah menghayati atau mentadabburi dari ilmu-ilmu yang sudah kita punya atau kita peroleh. Kita lanjut ke tahap yang keempat. Pada langkah yang keempat ini adalah ikhtiar kita dalam menyadari bahwa kita mempunyai qalb. Menyadari qalb ini sebagai pemahaman agama guna bergaul dengan alam semesta, dengan segala macam ujiannya, dengan segala macam cobaannya, bagaimana kita di alam semesta ini selalu memenangkan Allah di dalamnya. Jadi di sini tugas kita adalah utamakan Allah. Allah ini harus menang. Lalu kita akan memasuki berikutnya tahapan yang kelima.
Tahap yang kelima adalah sikap kita dalam berpikir, yaitu muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah atau kita bisa artikan juga dengan introspeksi diri. Dari ilmu-ilmu yang sudah kita punya, dari pemahaman-pemahaman yang sudah kita dapatkan, kita harus merenungi diri kita lagi. Kita harus memperbaiki diri kita, bermuhasabah apakah kita sudah berbuat hal yang benar, ataukah masih ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Maka kita lakukan ini namanya muhasabah atau introspeksi diri. Tahap kelima ini atau langkah yang kelima ini berkesinambungan dengan langkah selanjutnya yang akan berhubungan satu sama lain. Dalam hal apa? Ketika kita sudah bermuhasabah, kita sudah berintrospeksi diri, dan kita menemukan bahwasannya kita masih gagal, kita masih berlaku salah, ada yang salah dalam diri kita, kita akan menuju tahapan yang ke-6. Di sini kita akan sebut 6A, yaitu taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Bertaubat. Setelah kita introspeksi diri, bermuhasabah, menyadari bahwa kita salah, kita harus bertaubat, taubat yang sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki diri kita. Nah, di tahapan taubatan nasuha ini kita akan mengulangi lagi tahapan-tahapan atau langkah-langkah kita dari awal guna cara kita dalam memperbaiki diri kita. Jadi setelah taubat ini kita akan mengulangi langkah kita dari yang pertama itu tadi. Jadi cara pikir kita akan diulang dari langkah yang paling atas, dari yang pertama. Kemudian di tahapan yang kelima, setelah kita muhasabah atau introspeksi diri dan kita menyadari bahwasanya kita berada di jalan yang benar, kemudian kita akan melanjut ke tahapan yang kita sebut 6B. Apa itu? Istiqomah. Kita sebut istiqomah. Apa itu istiqomah? Kita tadi sudah menyadari bahwasanya kita berada di jalan yang benar, bahwasanya kita sudah berbuat yang baik, maka kita harus konsisten. Kita harus beristiqomah dalam hal-hal baik tersebut. Ketika kita sudah beristiqomah dalam perbuatan-perbuatan baik, kita sudah konsisten di dalamnya, kita akan mencapai tahap yang terakhir, yaitu tahap ke-7 atau langkah yang ke-7 dalam berpikir. Apa itu? Tahap ke-7 adalah ikhtiar kita atau perjuangan kita dalam mengendalikan pikiran, semua tahapan-tahapan tadi untuk mengimplementasikannya dengan alam semesta guna apa? Mencapai tujuan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, juga mencapai prestasi amal soleh agar mendapatkan akhir hidup yang baik atau husnul khotimah, dan juga kita mendapatkan pribadi seperti ulil albab. Nah, apa yang kita lakukan di tahap ini? Implementasi, atau bisa kita sebut juga inovasi. Nah, di tahapan ke-7 ini, karena dia adalah tahapan terakhir, jadi dari segala macam ilmu setelah kita input proses, kemudian kita hayati ilmu tersebut, kita dapatkan pemahaman darinya, kemudian kita sudah bermuhasabah, kita sudah berusaha untuk konsisten istiqomah dalam perbuatan baik. Lalu apa lagi yang kita lakukan? Kita harus dengan alam semesta ini berimplementasi atau berinovasi. Kita dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan nih, tidak mungkin kita hanya berdiam diri saja dengan ilmu kita tanpa berbuat apa-apa. Kita harus mengeksplorasi juga, interaksi dengan umat. Kita amalkan seluruh ilmu yang sudah kita dapatkan. Ilmu tanpa amal
tidak ada artinya, ya kan? Nah, jadi inilah 7 tahapan langkah berpikir yang benar yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan pemikiran yang benar. Semoga kita semua dapat menjadikan ilmu yang kita dapat bukan hanya sebagai informasi saja, akan tetapi sebagai cahaya yang dapat membimbing langkah kita, memperkuat iman kita, juga menuntun jalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan husnul khatimah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.